Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Sufa, NIM 2020-12039, kelas akuntansi 3A. Di sini saya akan mempresentasikan bab komunikasi lisan mata kuliah komunikasi bisnis. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih itu bahasa. Bahasa adalah sistem simbol yang paling banyak digunakan di dalam komunikasi antar manusia sehari-hari. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi lisan, berbicara dan mendengarkan, dan komunikasi tulisan, yaitu menulis dan membaca, sangat penting. Keempat kegiatan komunikasi tersebut membutuhkan keterampilan tertentu yang tidak semua orang bisa melakukannya. Pokok bahasan ini mempelajari berbagai prinsip, teori, permasalahan, faktor-faktor penentu, dan kiat-kiat tertentu tentang keempat keterampilan dasar komunikasi tersebut. Selanjutnya yaitu komunikasi lisan dan tulisan. Menurut Barkett et al. 1981 dalam Tub dan Mus 1997, yaitu manusia lebih banyak melakukan komunikasi lisan dengan berbicara dan mendengarkan dibandingkan komunikasi tulisan dengan menulis dan membaca. Yang kedua, menurut Kran et al. Dalam Tubbs dan Mus 1997, yaitu komunikasi menyampaikan lebih membangkitkan dibandingkan dengan menerima. Menurut diagram lingkaran atau dapat dipresentasikan, yaitu membaca sebanyak 17%, berbicara sebanyak 16%, menulis sebanyak 14%, dan mendengarkan sebanyak 53%. Atau dalam tabel perilaku membangkitkan, urutan yang pertama yaitu berbicara, yang kedua menulis, yang ketiga mendengarkan, dan yang keempat membaca. Selanjutnya yaitu komunikasi lisan. Komunikasi lisan yaitu proses penyampaian pesan dengan cara mengucapkan kata-kata melalui suatu medium langsung kepada penerima, seperti saat orang bercakap-cakap secara tatap muka atau melalui media telepon dan sebagainya. Keterampilan dasar yaitu meliputi berbicara dan mendengarkan. Komunikasi lisan dalam komunikasi antar manusia, yaitu keterampilan berkomunikasi yang pertama kali dipelajari manusia. Yang kedua, merupakan era paling awal komunikasi antar manusia setelah era isyarat dan lambang. Dan yang terakhir, sangat berperan dalam kehidupan manusia sejak masa tradisi retorika di Yunani hingga masa pemanfaatan bagi kampanye politik atau era Hitler, Mussolini, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu berbicara efektif. Pembicaraan harus dapat didengar dan dipahami dengan baik dan benar maknanya oleh penerima. Melatih berbicara sering sulit karena 2 poin. Yang pertama ada manusia tidak memiliki alat khusus untuk bicara yang bisa dilatih secara fisik. Dan yang kedua, kata-kata yang dilontarkan langsung hilang di udara. Selanjutnya ada jenis-jenis berbicara. Berdasarkan situasinya terdapat 2 poin. Yang pertama ada berbicara informal dan yang kedua ada berbicara formal. Yang pertama yaitu berbicara informal adalah tukar pengalaman, percakapan, menyampaikan berita, menyampaikan pengumuman, bertelepon, dan sebagainya. Yang kedua, berbicara formal yaitu perencanaan dan penilaian, ceramah, interview, prosedur parlementer, dan bercerita. Berdasarkan tujuannya, berbicara yaitu menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, dan menggerakkan. Berdasarkan jumlah penyimak, yaitu berbicara antar pribadi atau 4 mata, berbicara dalam kelompok kecil, berbicara dalam kelompok besar atau massa. Dan yang terakhir, berdasarkan peristiwa khusus,
yaitu pidato presentasi, penyambutan, pidato perpisahan, dan berisi kata-kata perpisahan. Poin selanjutnya, berdasarkan metode penyampaian. Yang pertama ada penyampaian secara mendadak atau impromptu, yaitu tanpa rencana harus berbicara di depan suatu forum, mungkin karena menggantikan pembicara yang tidak datang atau karena alasan lain. Dan yang kedua, penyampaian berdasarkan catatan kecil. Yang ketiga, penyampaian berdasarkan hafalan, yaitu ada naskah tapi sudah dihafalkan sehingga pada saat berbicara tidak membacanya. Yang keempat, ada penyampaian berdasarkan naskah, yaitu berbicara dengan cara membacakan naskah yang dibawa. Selanjutnya ada mengembangkan keterampilan. Berbicara memerlukan keterampilan khusus, perlu latihan, terutama yang pertama yaitu mengkode materi ke dalam kata-kata lisan. Yang kedua, menyampaikannya dengan benar dan sesuai. Dan yang ketiga, mengembangkan empati terhadap pendengar. Teknik berbicara efektif terdapat 6 poin. Yang pertama ada bahasa. Bahasanya harus efektif, tata bahasa benar, dan kosakata atau variasi. Yang kedua materi. Materinya harus jelas, sesuai, dikenal, minat, dan terasosiasikan. Yang ketiga cara atau gaya berbicara, meliputi pengucapan, penampilan, dan gerak-gerik. Yang keempat penampilan berbicara, yaitu postur tubuh, pakaian dan perhiasan, serta gerak-gerik. Yang kelima, hubungan dengan pendengar, yaitu cara mengenal, melibatkan, tidak mendominasi, menghargai, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada suasana pembicaraan. Suasana pembicaraan meliputi membangun keakraban, sesuai tujuan, dan sesuai lingkungan. Poin selanjutnya ada mendengarkan. Mendengarkan melibatkan 4 unsur menurut Tubbs dan Moss 1997. Yang pertama mendengar, yaitu penerimaan rangsangan pendengaran atau aural stimuli. Yang kedua perhatian atau memperhatikan rangsangan tertentu, mengabaikan rangsangan lainnya. Dan yang ketiga memahami pemberian makna pada yang didengar. Terakhir yaitu mengingat, menyimpan informasi untuk diperoleh kembali. Jenis-jenis mendengarkan menurut Tubbs dan Moss 1997. Ada 4 poin. Yang pertama, mendengarkan yang menyenangkan atau pleasurable listening adalah ketika bercakap-cakap, bercanda, mendengarkan hiburan di radio dan nonton TV, dan lain sebagainya. Yang kedua ada mendengarkan secara diskriminatif, yaitu fokus mencari informasi-informasi tertentu, misalnya saat kuliah. Yang ketiga mendengarkan secara kritis, yaitu sambil aktif menelisik, mengevaluasi, mencari benar salahnya, kekuatan kelemahannya, misalnya dalam sidang pengadilan. Dan yang terakhir ada mendengarkan dengan empati, yaitu mendengarkan yang tersirat, ikut merasakan emosi pembicara, seperti saat mendengarkan keluh kesah teman. Selanjutnya ada hambatan mendengarkan menurut De Vito 1997. Yang pertama ada sibuk dengan diri sendiri, sibuk hal lain yang tidak berhubungan, misalnya dengan memainkan rambut, menggambar, dan sebagainya. Yang kedua ada sibuk dengan urusan eksternal, yaitu memikirkan yang tidak ada di tempat mendengarkan, contohnya melamun. Yang ketiga mempertajam atau sharpening, yaitu hanya memperhatikan hal-hal tertentu. Yang keempat asimilasi adalah merekonstruksi yang didengar sesuai sikap, prasangka, kebutuhan, dan nilai-nilai sendiri. Yang kelima ada faktor kawan atau lawan, adalah mendistorsi pesan karena sikap kepada pembicara. Dan yang keenam ada mendengar yang diharapkan, yaitu mengasosiasikan yang didengar dengan sikap yang sudah terbentuk.
Selanjutnya ada mengefektifkan mendengarkan menurut DeVito 1997. Yang pertama ada mendengarkan partisipatif dan pasif. Yang kedua, mendengarkan secara empatik dan objektif. Yang ketiga, mendengarkan tanpa menilai dan mendengarkan secara kritis. Yang keempat, mendengarkan secara dangkal dan secara dalam. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.